Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita akan bersama-sama di dalam suasana sukacita sore hari ini di ibadah PPA keluarga di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika sore hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk kami menyaksikan karya Allah dan membagikan kabar keselamatan melalui diri kami kepada dunia ini. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 16, ayat 19 sampai ayat 20. Yang demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan firman Tuhan, belajar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita sering melakukan aktivitas dan bahkan di zaman sekarang ini yang serba mudah, serba canggih, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mengabadikan sesuatu. Kita mengambil HP gitu kan, mengambil HP langsung selfie. Kita mengambil gambar-gambar yang lain, terus kita upload di story WA, Facebook, Instagram, Twitter atau media sosial yang lain. Bahkan ketika ibu-ibu masak, itu difoto cekrek, diupload. Bisa absen online cekrek, diupload. Terus banyak hal yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengabadikan sesuatu yang mungkin itu sangat berkesan dan berharga di dalam kehidupan kita, agar orang lain itu mengerti aktivitas apa yang saat ini sedang dikerjakan atau dilakukan. Mau makan pun foto dulu. Harusnya kan berdoa dulu baru mungkin bisa foto, tapi belum berdoa, foto-foto dulu. Akhirnya ono sing jomplang, sing utah. Nah, kapiran ras itu mangan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita bisa belajar akan firman Tuhan ketika kita bisa mengabadikan karya Allah di dalam kehidupan kita melalui setiap apa yang akan kita lakukan, agar karya Allah itu tetap abadi, karya Allah itu tetap diingat dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bacaan kita di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20, di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus sudah beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Dan yang terakhir kalinya Tuhan Yesus berpesan agar para murid itu tetap bersama-sama berkumpul di Yerusalem untuk tetap berharap dan menantikan akan turunnya Roh Kudus, agar para murid bisa dipakai menjadi saksi Kristus untuk melanjutkan misi mewartakan kabar keselamatan bagi semua orang dan di seluruh dunia. Dimulai dari ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus meninggalkan para murid. Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaannya di dalam kerajaan surga. Itu menunjukkan bahwa apa yang difirmankan, apa yang ditulis di dalam Alkitab itu tergenapi.
itu terbukti akan kebenarannya. Di ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Para murid pergi memberitakan Injil, yaitu memberitakan karya kehidupan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid, sampai Tuhan Yesus ditangkap, menderita, mati, dan bangkit, dan bahkan naik ke surga. Semuanya itu diabadikan oleh para murid. Semuanya itu tetap akan terus diingat para murid. Caranya mereka mengabadikan akan karya Tuhan. Tidak difoto, diupload, tidak. Tidak direkam, diunggah, tidak. Tetapi dengan cara para murid mengabarkan Injil ke seluruh penjuru, yaitu ketika firman itu diwartakan bagi banyak orang, akan ada tanda-tanda yang menyertai, yaitu karena Allah turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oleh sebab itu para murid tidak hanya takjub begitu saja, wah luar biasa Tuhan Yesus terangkat ke surga, wah tidak hanya bergembira begitu saja, tetapi para murid tetap mengingat tugas mereka untuk melanjutkan misi karya penyelamatan Allah untuk dunia ini. Dengan cara mereka tetap menjadi saksi Tuhan dengan mewartakan Injil ke seluruh penjuru. Artinya tidak ada batas ruang dan waktu. Artinya tidak ada tebang pilih atau dipilih dulu. Yang diwartakan yang disukai, yang disenangi, yang ora disenangi ora usah. Bukan berarti begitu. Tetapi semua orang dari suku, ras, perbedaan yang ada di dunia ini semua harus mendengarkan kabar keselamatan dari Tuhan itu dengan cara melalui apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari boleh kita selfie. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, difoto, diunggah, diupload, dijadikan status di media sosial, tidak masalah. Itu cara kita membagikan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Tetapi jangan lupa sebagai orang percaya, kita pun juga harus mengabadikan, membagikan sesuatu, yaitu Injil Tuhan kepada banyak orang. Jangan hanya ketika aktivitas, rutinitas yang kita bagikan, tetapi Injil Tuhan, firman Tuhan ini. Tidak hanya ini yang harus kita buka, kita bacakan di hadapan orang banyak, tidak. Tetapi melalui setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang menunjukkan orang Kristen yang sejati. Tetap memiliki pikiran yang positif, ucapan yang baik, dan perbuatan yang kita lakukan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai kabar keselamatan itu, kabar sukacita yang membahagiakan itu berhenti di dalam diri kita saja. Tetapi mari kita wartakan kepada orang banyak, agar karya Allah itu tetap berlanjut, kita dipakai oleh Tuhan, dan kita menjadi saksinya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih saat ini adalah bagi saudara kita umat muslim, ini adalah hari puasa yang terakhir dan besok sudah Idul Fitri. Mari kita bagikan juga kabar sukacita keselamatan itu melalui cara kita, melalui pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita yang tetap mencerminkan akan kekristenan yang sejati. Orang Kristen yang baik, tetap menghargai, tetap saling mengasihi, dan terus berbagi-bagi banyak orang untuk menjadi berkat. Selamat menikmati hari-hari bersama keluarga. Mungkin yang saat ini sedang mempersiapkan, mungkin mau masak makan bersama di hari raya Idul Fitri esok hari bersama dengan saudara yang dikasih. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat bersukacita, Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.